Astagfirullah. Undangan. Iya. Apa? Atau sebenarnya? Nominal. Iyalah. Lamaran. Meminang. Apa itu meminang? Lamar. Gitu. Apa itu? Mengikat orang. Ada ikat. Apa? Ayo, apa? Meminang. Yang meminang melamar apa yang dimaksudkan hibah? Iya, ajakan. Ajakan siapa yang ngajak? Boleh nggak perempuan ngajak? Ya, ajakan untuk apa? Bisa. Ya, ajakan untuk dijadikan pasangan hidup. Ya, wah, namanya. Jadi laki-laki boleh, perempuan boleh meminang laki-laki dan seterusnya. Oke ya, sekarang kelompok dua. Ini kelompok dua. Untuk syarat hukum nikah. Nih kelompok ini. Nah, kalau Mesa, sekarang tulis dulu pertanyaan konsepnya kayak mana. Syarat hukum nikah yang kemarin. Ini silakan kelompoknya kita bagikan dulu. Bisa lihat nanti materinya di situ. Ayo, kasih dulu. Mendekat duduknya mendekat supaya enak nanti nanyanya dan seterusnya. Ini kelompok tulis tentang konsep syarat hukum nikah. Iya, tidak perlu, tapi ada yang kerjakan. Mendekat duduknya ya, merapat mendekat duduknya. Syarat hukum nikah ya. Ya, halaman 103. Kelompoknya siapa lagi dua? Siapa lagi? Ada yang dua apa nih? Ayo. Kelompok ini. Nah, kelompok ini. Kelompok Malaysia. Ayo. Masuk dibantu selain menulis tentang konsepnya. Satu tulis tentang konsepnya kan kelompoknya kan 4 orang kan? 5, kelompok 5 orang, 5 orang. Jadi yang lain itu memanfaatkan.
memaparkan materi tentang syarat dan rukun nikah. Sahnya pernikahan apabila telah dipenuhi syarat dan rukunnya sebagai berikut: calon suami dan calon istri. Calon suami itu laki-laki yang akan menikah harus memenuhi syarat berikut: 1. Beragama Islam. 2. Jelas bahwa ia seorang laki-laki. 3. Menikahi atas keinginan dirinya sendiri, tidak karena terpaksa. Calon istri, perempuan yang akan menikahi harus memenuhi syarat-syarat berikut: 1. Beragama Islam. 2. Setelah dapat izin dari walinya. 3. Tidak bersuami dan tidak dalam masa iddah. Wali nikah. Wali nikah adalah seseorang yang mewakili kekuasaan untuk menikahkan seseorang perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Peran wali dalam pernikahan sangat penting karena merupakan salah satu rukun nikah. Seorang calon wali mempelai perempuan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1. Laki-laki. 2. Beragama Islam. 3. Sudah balik. 4. Mempunyai hak perwalian. 5. Tidak terdapat halangan menjadi wali. 6. Tidak sedang ihram haji atau umroh. Adapun wali nikah terdiri atas beberapa macam, antara lain berikut: 1. Wali nasab, yaitu wali mempunyai persaudaraan darah atau keturunan dengan perempuan yang akan dinikahi. Wali nasab ditinjau dari dekatnya dan jauhnya hubungan darah dengan mempelai perempuan. Terbagi menjadi 2, yaitu wali akrab dan wali abad. Wali hakim yakni wali hakim pada negara yang beragama Islam yang pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada menteri agama, yang selanjutnya dikuasakan kepada para pegawai pencatatan nikah di pengadilan agama untuk bertindak menjadi wali hakim. Perlu dicatat bahwa yang dimaksud dengan wali hakim bukanlah hakim pengadilan, sekalipun hakim pengadilan dalam hal ini hakim pengadilan agama mungkin difungsikan sebagai wali hakim apabila diberi kuasa oleh kepala negara. Dalam hal ini diwakilkan pihak menteri agama. Sebab berpindahnya wewenang wali nasab kepada wali hakim adalah: A. Tidak ada di tempat. B. Sedang di penjara atau dalam tugas. C. Sedang ihram haji atau umroh. D. Benar atau tidak dalam kapabilitasnya. Jika wali nikah apabila tidak dapat bertindak sebagai wali karena tidak memenuhi syarat atau pernikahan, dan wali hakim itu tidak bertindak sebagai ganti dengan wali nasab karena sebagai akan sebab, maka untuk sebagai syarat hanya nikah mempelai perempuan dapat memenangkan seseorang dari walinya. 2 orang saksi. Saksi adalah salah satu rukun nikah sehingga tidak ada 2 orang saksi. Saksi dalam pernikahan harus memenuhi syarat sebagai berikut: 1. 2 orang laki-laki. 2. Beragama Islam. 3. Dewasa. 4. Berakal. 5. Melihat dan mendengar. 6. Memahami bahasa yang digunakan dalam akad. 7. Tidak sedang mengerjakan ihram haji atau umroh. 8. Hadir dalam ijab kabul. Ijab kabul. Ijab dalam akad nikah adalah ucapan penyerahan oleh pihak wali pengantin perempuan. Sementara itu, kabul adalah ucapan penerimaan oleh pengantin laki-laki atau yang mewakilinya. Kan videonya 2. Syarat-syarat ijab kabul adalah: beberapa
wali Mekah tuh macam mana? Ya. Apa dia? Salah ada. Silakan kelompok 3 kasih pertanyaan dengan pertanyaan. Di wali nikah kan ada bapak, kakek dan pihak bapak, saudara laki-laki, saudara dari bapak, pokoknya banyak. Macam mana dengan orang yang kawin lari? Yang tidak ada yang walinya bukan dari pihak keluarganya. Kau jelasin iya. Jawab pertanyaan. Saya jawab pertanyaan Ziatul Kesha. Kan tadi pertanyaannya sebutkan dan jelaskan wali akrab dan wali akrab. Tadi kan kita jelaskan kalau wali akrab itu lebih dekat hubungannya dengan mempelai perempuan. Kalau wali akrab lebih jauh hubungannya dengan mempelai perempuan. Tadi kita sebutkan wali akrab tuh ada bapak, kakek dari pihak bapak terus ke atas. Kalau wali akrab saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki sebapak, anak laki-laki saudara laki-laki kandung, anak laki-laki saudara laki-laki sebapak, paman, paman sekandung, paman sebapak, anak laki-laki dari paman sekandung, anak laki-laki dari paman sebapak, wali hakim. Sampai sini. Kamu udah kan tadi minta sebutkan ya sama jelaskan apa itu wali akrab. Apa itu wali akrab sama wali aman? Bagaimana pendapat dari kelompok satu tadi? Bisa dimengerti bu. Kan anak laki-laki sebapak sama paman apa lah tuh? Apa lah tuh? Penjelasan lain Tidak. akrab, akrab itu karib, koribun dekat. Arti akrab itu kan dekat. Kamu punya teman akrab nggak? Ini maksud teman akrab itu adalah teman dekat, korib dekat. Yang dimaksud dengan wali wali nasab, ya wali nasab itu dua. Ini wali nasab ini. Ini bisa nih tambah lagi nih. Poinnya lagi satu adalah wali nasab yang akrab. Satu lagi wali nasab yang akrab. Wali nasab akrabnya ada dua, yaitu Bapak sama apa ya? Kakek dan bapak. kakek itu adalah orang tua siapa? Kok orang tuanya coba? Orang tua siapa? Orang tua bapak. Bapaknya siapa? Bapak
kepada wali yang dimaksud dengan wali nikahnya. Kalau laki-laki menikah itu tidak perlu wali, dia datang seorang pun bisa. Ya, makanya laki-laki tidak ada masa iddah. Maksudnya itu masa apa sih? Masa menunggu tadi kalau dia bisa tuh ya. Pagi istrinya menikah, sore menikah pun boleh kan? Ya. Itu namanya tidak punya sifat mati. Tidak rasa, dia tak ada perasaan. Laki-laki dari saudara dari seberang siapa? Keponakan kamu bisa jadi wali kamu. Ya, ya itu urutannya, tapi harus saudara laki-laki dulu, kemudian saudara sekandung saya, saudara laki sekandung sebapak, bukan seibunya, bukan seibu tapi sebapak, karena garis keturunan yang boleh jadi wali adalah dari ya. Nggak boleh. Itu namanya saudara laki-laki seibu. Ada bapaknya? Ada. Beda. Paham ya? Dan itu terusnya urutannya ya. Ini saudara laki-laki paman. Nah, paman sekandung tuh. Kan ada saudara laki-laki kandung, saudara laki anak, saudara laki-laki sebapak. Kemudian paman. Paman itu saudaranya siapa? Ya, kalau paman saudaranya ibu boleh nggak? Iya, karena dia garis keturunan sebelah ibu. Sama tadi pertanyaan Nisa itu. Iya, harus sebelah bapak. Makanya nanti kita itu disebutkan binti ke bapak. Ya nanti kasusnya nih. Nanti kasusnya di sini nih. Nikah bagi perempuan yang nikah lain dengan bapaknya, kelain dengan kakeknya, kelain dengan saudara perempuan, saudara laki-lakinya, jadi lain. Nanti pertanyaan ini. Jadi kalau kelain berarti kan dia tidak dapat restu ya mau menikah, maka dia lain dari dia menikahkan diri walinya. Kan bapaknya tidak mau, kakeknya tidak mau, saudara laki-lakinya nih. Ini saudara laki-laki ini yang dia tadi saudara laki-laki kandung, kemudian sebapak kan, dan seterusnya bawahnya. Ya, nanti itu pertanyaannya nanti di sini ya penjelasannya ya. Oke, paham ya? Jadi dimaksud dengan akad dan apa? Ya, akad dan akrab. Oke ya, anak laki-laki dari paman dan seterusnya itu. Nah ya, nomor 1 selesai. Ada pertanyaan lain? Oke, tidak. Ya, baru terakhir itu wali hakim di sini. Nanti di sini dari hubungannya dengan nanti apa pada nikah lari. Oke, pertanyaan berikutnya. Siapa yang menjawab? Ya, silakan. Ini lagi ngetren, nanti kita nikah di tanah suci ya. Pertanyaannya ya. Pertanyaannya kan bagaimana dengan calon yang tidak boleh dalam keadaan ihram ya. Laki-laki juga tidak boleh dalam keadaan ihram haji itu. Bukan hanya perempuan. Keadaan haji atau umroh dalam keadaan ihram haji atau umroh. Misalnya ini dalam keadaan ihram haji atau umroh. Oke, ayo jawab. Yang lainnya dengarkan, nanti kasih komentar, oke? Ya Pak Li ya. Tadi nanti nikahnya kan pengen di tanah suci. Nah, ini hubungannya. Calon. Amin, Pak. Amin. Ya, calon istri atau calon suami tidak dalam keadaan ihram. Apakah ihram haji atau umroh? Sekarang dijawab oleh Danis tadi. Tidak boleh ya, tadi ya. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena dia tidak berniat ya. iya, karena itu sholat. Angkat takbir. Boleh nggak kita ngomong? Nggak boleh. Tapi kalau assalamualaikum setelah selesai, boleh nggak kita ngomong? Kalau ada sholat boleh nggak? Tapi ini kita angkat niat takbir atau ihram. Takbir namanya. Ihram. Jadi tadi nggak boleh ya. Sekarang ibu ilustrasikan. Kalau kita ketika angkat takbir mau sholat atau boleh nggak kita ngomong?
Dengan melakukan sesuatu di bukan tempatnya. Iya. Dua helai kain. Iya, 2 helai kain ya. Yang putih maksudnya. Ya. Yang tidak berjahit. Tidak boleh berjahit. Orang boleh tak, Bu? Ya. Dengarkan ya. Ini kembali ke materi semester 2 kelas 10. Ada yang disebut dengan materi haji ya. Jadi tidak boleh pakai pakaian berjahit bagi laki-laki. Jadi ketika dia pakai baju itu tak boleh diikat. Boleh ya. Kemudian kalau yang perempuan, bagaimana baju ihramnya perempuan? Boleh warna yang lain, tidak mesti putih. Yang boleh nampak dari aurat hanya apa? Bukan kan? Ya. Jadi kalau dia dalam keadaan berpakaian ihram, dia niat sengaja aku melaksanakan umroh. Ya. Ketika itu apa namanya setelah pakai ihram, kemudian dia tawaf ke. Ini apa? Berapa kali? 7 kali keliling. Habis tawafnya apa lagi? Iya, ada aswad. Sa'i itu apa? Berlari-lari di sofa dan soalnya 7 kali. Habis itu apa lagi? Sampai Zam-Zam. Boleh. Sampai Zam-Zam. Air jam-jam katanya boleh. Kalau itu bagi wajib yang kurangnya. Kurang itu suatu ataupun haji atau umroh tidak boleh ditinggal. Kemudian kalau selesai itu baru dia tahalul. Tahalul itu apa? Ya, memotong rambut paling minimal 7 lembar atau 3 lembar. Kalau dia udah tahalul berarti dia assalamualaikum ibarat orang sholat baru dinikah boleh. Tapi kalau di dalam keadaan ini tidak boleh. Kalau memang mau nikah tahalul, tadi pertanyaan golongannya sendiri. Jadi bolehkah menikah di sana? Maksudnya di tanah suci? Boleh, tapi tidak dalam keadaan kalau dia udah potong rambut tadi ya, tahalul itu perbuatan ibadah haji atau umroh itu tidak lama, hanya kurang lebih 5 jaman ya dari niat ihram tadi. Pasang niatnya nanti ada namanya mikot. Kalau dari penduduk Madinah itu di Bir Ali dia mikotnya. Mikot terus dipasang niat. Sengaja aku melaksanakan umroh ya, kemudian melaksanakan umroh atau haji itu pasangnya tidak boleh lagi banyak yang tidak boleh dilakukan, masuklah berbantah-bantahan, termasuklah apa namanya itu memakai wangi-wangian ya, bukan berarti lalu dia selama 40 hari kalau haji 40 hari busulan itu pakai wangi-wangian, tidak, hanya dalam keadaan 5 jam tadi saja ya. Dan setelah tahallul, setelah tahallul biasanya boleh ya, namanya hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika berpakaian ihram ya. Jadi kesimpulannya pertanyaan ini bagaimana kesimpulannya? Jadi bukan berarti ini sedang menikah. Agar sedang melaksanakan umroh, selesaikan dulu ibadah umrohnya baru. Maksudnya itu
ini imam ini. Kan dia tidak sendiri, tidak berdua. Kan ada jamaah yang lain, ya. Ada jamaah yang lain. Yang jelas, ketika dia tawaf tidak boleh bantal wudhu, tapi ya termasuk kalau ya ada mahramnya. Dia berwali kepada pemimpin, maksudnya itu yang bawa label, berwali kepada yang boleh. Dulu kan ada buku yang viral, terus bacanya terus foto di depan Ka'bah. Tanya apa? Ceritanya. Boleh kan gitu? Boleh kan? Kalau dia sudah nikah boleh. Kalau dia belum nikah boleh. Yang penting jangan berkhalwat. Khalwat itu apa ya? Yang berdua-duaan, yang menimbulkan fitnah, yang berdua-duaan, kalau itu berdua-duaan yang tidak ada orang lain maksudnya. Itu kan ramai, ya. Apalagi kalau dengan jemaah satu rombongan dan seterusnya. Jadi kesimpulan ini apa sebenarnya? Boleh jika sudah selesai ibadahnya. Ini yang tidak ya. Tidak dalam keadaan ihram, dia ganti baju, laki-laki gak pakai kolor. Boleh, tidak salah. Ada mau ngambil momennya di tempat suci, bagaimana ada tanah suci ya? Oke, tanya-tanya. Silakan, ini sedang berapa? Bu, kalau laki-laki tadi bodoh perempuan. Perempuan, tahu pakai pakaian berjahit, artinya berjahit itu yang nampak itu hanya udah dari telapak tangan. Yang tidak boleh pakai berjahit hanya bagaimana kalau misalnya tidak pegang lagi terbuka, tak pernah nggak terdengar kalau terbuka. Ingat yang perempuan ya, yang laki-laki setuju tak setuju terserah dia, karena dia menikahkan dirinya sendiri tanpa ada persetujuan wali nggak bisa. Ya bagi perempuan yang semuanya perempuan, yang perempuan. Ayo, Jadi apa kesimpulannya? apa nanya? Pendapat Ainaya macam mana? Siapa yang jadi wali Ainaya? Tadi dia tahu. Sah tapi dosa karena tidak ada punya anak. Sah tapi dosa. Tidak apa-apa, dapat pendapat boleh, silakan. Pendapat kita ya, Bu. Nanti baru kita bahas. Apa gitu? Tapi dosa betul. Karena itu karena tidak dapat lagi setuju lagi contohnya. Kalau misalnya kita nak mencari terus, mencari boleh dari keluarganya. Selamat berarti. Tuh, lagi silakan. Sah boleh pakai wajah hakim. Ya. Apa tadi? Apa bisa jawabnya? Iya, perhatikan di situ. Gimana nikah? Sama tadi tuh. Bisa pindah ke wali hakim jika Keluarganya tidak ada di tempat atau masuk penjara. Masuk penjara misalnya bapaknya masuk penjara, kakeknya udah meninggal, saudaranya pak adanya sendiri, anak tunggal, tidak bisa menikahkan karena di penjara atau lagi ibadah haji atau umroh tidak bisa menikahkan. Kan bisa bu menikah dari jarak jauh, bisa. nikah online. Nikah online. Ya misalnya bapaknya lagi ibadah haji umroh. Tidak dalam keadaan anaknya tidak dalam keadaan itu yang masuk itu setelah ibadah haji dan umroh udah selesai, udah tahlil dari dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kemudian pakai video call nikahkan, boleh tak? Iya, yang dimaksud kalau dia menikahkan langsung kan itu harus berada dalam satu tempat. Ijab kabul nanti. Ijab kabul itu harus berada dalam satu tempat. Nggak boleh kalau jarak jauh. Ijab kabul. Kalaupun dia harus memberikan kuasa kepada siapa tadi? Wali hakim boleh. Kalau seperti itu boleh pindah kepada wali hakim. Jadi kesimpulannya, tadi udah jawab oleh kelompok ini bahwa nikah lari tanpa ada wali termasuk kasus Aceh tadi ya, berarti dia berpindah kepada wali hakim. Wali hakim itu adalah penduduk yang boleh diberi hak
atau ijazah